所以我决定以毒起。Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan perjalanan dari Joyuan. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, saya sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar saya semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, mari kita langsung ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya, Joyuan yang sedang melatih Ran Genesis untuk mengobati Wei Bin tiba-tiba ditemui oleh Yao Yao. Di sana, Yao Yao memuji Joyuan karena bakatnya yang sangat bagus. Hanya dalam waktu 8 hari, Joyuan berhasil melatih Ran Genesis racun 1000 semut, yang seharusnya sangat rumit. Joyuan sendiri tidak menyangka alhasil melatih Ran Genesis itu dalam waktu yang singkat, namun ia membuat sedikit kesalahan sehingga Ran Genesis racun 1000 semut itu menjadi aktif dan mengeluarkan banyak semut. Akibatnya, Joyuan harus merasakan gatal akibat gigitan semut-semut tersebut. Setelah kejadian itu, Yao Yao sedikit meremehkan Joyuan, mengingat ia baru saja merasakan efek dari Ran Genesis itu dengan bahan yang belum tercampur sepenuhnya. Yao Yao juga mengingatkan Joyuan bahwa tubuh Wei Bin sangat rentan. Jika Joyuan melakukan kesalahan dalam pelukisan Ran Genesis, kemungkinan besar Wei Bin akan mati. Mendengar hal itu, Joyuan bertekad melakukan yang terbaik dan berjanji akan menguasai Ran Genesis racun 1000 semut sepenuhnya, karena ia tidak ingin terjadi kesalahan sedikit pun dalam proses penyembuhan Wei Bin. Di sisi lain, Wei Qingqing menemui ayahnya. Wei Changlan menanyakan apa yang dilakukan Joyuan hari itu. Wei Qingqing menjelaskan bahwa ia tidak melihat Joyuan di luar halaman. Kemungkinan karena Joyuan sedang fokus melatih Ran Genesisnya. Wei Changlan merasa ragu, menduga Joyuan sedang mempersiapkan sesuatu untuk menyembuhkan Wei Bin, atau mungkin justru melukai Wei Bin. Wei Qingqing teringat bahwa ia melihat Lu Tie memberi beberapa bahan beracun di kota Changlan dan menemukan beberapa catatan tentang bahan-bahan tersebut. Setelah membaca catatan, Wei Changlan sangat terkejut karena bahan-bahan itu sangat beracun dan ia mulai mencurigai niat Joyuan terhadap Wei Bin. Wei Qingqing merasa tidak yakin dan menyarankan ayahnya mencari orang lain untuk menyembuhkan Wei Bin. Namun, Wei Changlan tidak memiliki pilihan lain karena sejak awal mereka sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan Wei Bin, tetapi semuanya gagal. Wei Changlan yakin racun iblis yang diderita Wei Bin bukanlah sesuatu yang mudah diatasi. Jika racun itu bisa diselesaikan dengan mudah, Raja Racun Hitam tidak akan bisa mendominasi diri Jurang Hitam selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, Wei Changlan memutuskan untuk mempercayai Joyuan, karena Joyuan sudah berjanji kepada mereka. Kemudian telah tiba di mana Joyuan akan menyembuhkan Wei Bin. Joyuan terkejut karena di depan kediamannya, Lu Tie sudah menunggunya dengan beberapa pasukan. Lu Tie menawarkan untuk membawa Joyuan pergi jika ia tidak yakin bisa menyembuhkan Wei Bin. Namun, Joyuan telah berlatih selama 10 hari tidak gentar. Tak lama kemudian, Yao Yao juga datang dan Joyuan mengajaknya pergi ke tempat Wei Bin. Di sisi lain, Wei Ting dihentikan oleh Qi Hao yang mencoba merayunya untuk mengawasi Joyuan saat mengobati Wei Bin dan memperkeruh suasana jika Joyuan melakukan kesalahan. Qi Hao berjanji bahwa jika Wei Ting berhasil, ia akan mendapatkan persetujuan ayahnya Qi Hao untuk menikah dengannya. Wei Ting setuju meskipun Qi Hao hanya menjadikannya sebagai boneka. Setelah itu, Qiling datang menghampiri Qi Hao dan memberitahu bahwa Raja Racun Hitam hanya bersedia bekerja sama jika mereka membawa kepala Wei Changlan. Qiling juga menawarkan Qi Hao untuk menemui Raja Racun Hitam langsung. Qi Hao akhirnya memutuskan pergi ke kota Racun Hitam.
Sementara itu, di kediaman Wei Bin, semuanya sudah siap. Wei Changlan sangat gelisah hingga tidak tidur semalaman. Zhou Yuan meyakinkannya untuk tetap tenang dan percaya bahwa ia akan berhasil menyembuhkan Wei Bin. Sebelum memulai, Zhou Yuan mendekati Wei Bin dan menjelaskan bahwa ia pernah mengalami racun yang serupa, sehingga ia mengerti penderitaan Wei Bin. Wei Bin mempercayakan sepenuhnya kepada Zhou Yuan. Zhou Yuan mulai mengeluarkan semua racun yang telah disatukan dan memberikan bahan khusus kepada Wei Bin agar tubuhnya kuat menghadapi rasa sakit. Kemudian, Zhou Yuan mulai menggambar 2 buah polaran genesis. Ketika Zhou Yuan menarik salah satu polaran genesis, tubuh Wei Bin bereaksi dan sangat kesakitan, sehingga racun hitam berkumpul di satu titik seolah racun tersebut dikepung oleh pola-polaran genesis. Wei Changlan pun tampak keheranan pada Zhou Yuan dan seolah-olah Wei Changlan mengerti apa yang dilakukan Zhou Yuan. Kemudian Zhou Yuan pun bersiap untuk menggambar Ran Genesis kedua dan racun 1000 semut. Setelah mempersiapkan Ran Genesis, Zhou Yuan mengeluarkan paksa racun hitam menggunakan Ran Genesis. Dan kemudian, Zhou Yuan memasuki alam bawah sadar Wei Bin dan bersiap bertarung dengan racun hitam yang telah menyambutnya di dalam tubuh Wei Bin. Serangan demi serangan dilancarkan pada kelompok racun hitam dan membabat habis racun hitam menggunakan kuas pemberian Aba. Kemudian Zhou Yuan mengendurkan pertahanan Ran Genesisnya dengan maksud untuk memancing semua racun hitam. Setelah racun hitam sudah berkumpul, Zhou Yuan melancarkan serangan pada kelompok racun hitam menggunakan pasukan racun 1000 semut, sehingga racun hitam itu kewalahan menghadapi Zhou Yuan. Kemudian kembali ke dunia nyata. Zhou Yuan terus mengatur posisi kedua Ran Genesis secara bergantian. Selain itu, Wei Changlan sedang asik melihat sekaligus sangat takjub pada Zhou Yuan terhadap strategi Zhou Yuan sama persis dengan strategi perang sesuai pengalamannya. Tanpa diduga, racun hitam melawan balik dan ingin melarikan diri dari tubuh Wei Bin. Wei Tingting melihat kejadian tersebut malah memprovokasi Zhou Yuan dengan apa yang dilakukan Zhou Yuan seolah memperburuk keadaan. Namun untungnya, Wei Changlan menghentikannya untuk tidak membuat keributan terhadap Zhou Yuan yang sedang fokus untuk pengobatan Wei Bin. Zhou Yuan sadar akan tubuh fisiknya semakin melemah karena telah mengontrol banyak Ran Genesis. Yao Yu melihat Zhou Yuan semakin melemah, ingin menawarkan bantuan pada Zhou Yuan. Namun Zhou Yuan menolaknya karena dia berjanji pada Wei Changlan akan menyelamatkan Wei Bin adalah dirinya sendiri. Lalu kemudian Zhou Yuan pun bertekad dan memulai membangkitkan kekuatan jiwa secara paksa dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Zhou Yuan berhasil membersihkan racun hitam dari dalam tubuh Wei Bin. Namun pada saat semuanya telah selesai, Zhou Yuan pun berdiri dan secara tak disangka kekuatan Zhou Yuan terkuras habis hingga Zhou Yuan kewalahan mempertahankan tubuhnya dan membuatnya tumbang. Untungnya Yao Yu buru-buru menangkap Zhou Yuan dan mengancam Zhou Yuan jika Zhou Yuan pingsan, Yao Yu akan menyuruh Tuntun untuk memakannya. Sontak Zhou Yuan pun berdiri sambil ketakutan. Semua orang di sana sangat senang, terutama Wei Changlan yang menangis bahagia. Tidak lupa Wei Changlan memeriksa keadaan Wei Bin dan ternyata racun hitam sudah hilang sepenuhnya dari tubuh Wei Bin. Kemudian Wei Changlan berterima kasih pada Zhou Yuan dan memberikan hadiah batu penelan Genesis yang diminta oleh Zhou Yuan sebagai imbalannya. Dan setelah itu Wei Changlan mengajak berbicara empat mata mengenai jurang hitam. Kemudian di tempat yang berbeda, Qi Hao sangat marah karena dia sudah mendengar berita keberhasilan Zhou Yuan menyembuhkan Wei Bin dari Wei Tingting, sehingga Zhou Yuan merusak rencana menguasai tentara Changlan telah gagal. Kemudian tetua Qiling berbicara pada Qi Hao dan mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari Kabupaten Changlan karena tetua Qiling curiga tentara Changlan tidak akan membiarkan dirinya pergi dari tempat itu. Kemudian
Qi Hao menyetujui saran tetua Qiling dan dia akan segera berangkat ke kota Jurang Hitam dan bekerja sama dengan Raja Racun Hitam untuk menahan Ye Yuan mendapatkan biji makanan Yuan kelas 4 di kota Jurang Hitam. Mendengar hal itu, Wei Tingting lantas mempertanyakan bahwa dirinya kapan akan dibawa ke kerajaan Qi. Dengan memasang wajah arogan, Qi Hao mengiyakan seolah dia merencanakan hal buruk terhadap Wei Tingting. Kemudian di ruangan Wei Changlan, Wei Changlan berbicara mengenai apa saja yang dia akan dapatkan di kota Jurang Hitam. Di antaranya kekuatan boneka perang dan hambatannya adalah boneka perang piton dengan jiwa ular piton tingkat 4 sebagai intinya. Dan ditambah lagi kekuatan besar yang mengincar makanan Yuan kelas 4, begitupun dengan istana Qi yang akan menghadangnya. Namun apapun yang terjadi, Wei Changlan sebagai jenderal akan mengikutinya dan melindunginya sampai tujuan. Tak lama kemudian, Wei Qingqing datang menghampiri ayahnya Wei Changlan dengan membawa berita bahwa Qi Hao sudah melarikan diri, dan sebelum melarikan diri, Wei Tingting dilukai oleh Qi Hao. Kemudian Wei Ting memberikan pesan pada Wei Qingqing bahwa Qi Hao melarikan diri ke kota Jurang Hitam untuk menemui Raja Racun Hitam. Wei Changlan pun merasa geram terhadap apa yang dilakukan pada kerajaannya, dan Wei Changlan pun akan segera bertindak cepat setelah sampai di kota Jurang Hitam. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan videonya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.